Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar tematik ilmu pengetahuan alam. Tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. KD yang akan kita pelajari dari KD 32, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Membandingkan masa anak-anak dan remaja. Seiring proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, organ-organ tubuh kita semakin matang dan berfungsi dengan baik. Ciri fisik pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak. Perubahan fisik dan perilaku merupakan hal yang wajar pada masa pubertas. Saat masa anak-anak, hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi belum aktif, sedangkan memasuki masa remaja, hormon tersebut mulai aktif. Aktifnya hormon terkait reproduksi pada masa remaja menyebabkan organ reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik. Contohnya, remaja laki-laki biasanya mulai tumbuh kumis. Selain perbedaan ciri fisik, juga terdapat perbedaan pola pikir dan tingkah laku antara masa anak-anak dengan masa remaja. Pada masa anak-anak, kita sudah dapat melakukan pekerjaan ringan, sedangkan memasuki masa remaja, biasanya kita akan lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam lingkungan sosial, remaja biasanya suka menjalin persahabatan dibandingkan anak-anak. Memasuki masa remaja, rasa ingin tahu kita juga semakin besar. Perbedaan pola pikir dan tingkah laku masa anak-anak dengan remaja sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan dan pergaulan. Ayo perhatikan perbandingan ciri-ciri masa anak-anak dan remaja. Ciri-ciri masa anak-anak laki-laki. Pada masa anak-anak, suara nyaring, belum tumbuh jakun, belum tumbuh kumis, jambang dan jenggot, keringat belum banyak. Pada masa remaja, untuk laki-laki, suara menjadi berat, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot, keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Perbandingan ciri-ciri masa anak-anak dan remaja pada perempuan. Pada masa anak-anak, suara nyaring,
pinggul belum melebar, payudara belum membesar, keringat belum banyak. Pada masa remaja untuk perempuan, 1. Suara menjadi lebih nyaring. Pinggul melebar. Payudara membesar. Keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Selanjutnya, perbandingan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Pubertas merupakan masa mulai aktifnya hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Masa pubertas terjadi pada rentang usia 10-19 tahun. Pada masa pubertas, perubahan fisik terjadi pada laki-laki dan perempuan. Perubahan fisik adalah hal yang wajar terjadi karena merupakan sebuah tahapan perkembangan manusia. Perbedaan ciri fisik terjadi karena terdapat perbedaan pada hormon yang memengaruhi kematangan organ reproduksi masing-masing. Ciri fisik yang mulai tampak pada remaja laki-laki seperti jakun mulai tumbuh, biasanya kumis mulai tumbuh, dan suara lebih berat. Perubahan ciri-ciri fisik tersebut tidak terjadi pada perempuan. Selanjutnya, perhatikan perilaku sifat remaja pada masa pubertas. Perubahan perilaku dan sifat terjadi pada remaja yang mengalami pubertas. Remaja cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi dengan bijak. Saat menghadapi masalah, tenangkan diri lebih dahulu dan sebaiknya ceritakan masalahmu kepada orang tua. Peran orang tua sangat diperlukan dalam menyikapi perubahan perilaku dan sifat pada masa pubertas. Faktor pergaulan yang dapat memengaruhi perilaku dan sifat pada remaja. Sebaiknya, pilihlah teman yang baik dan dapat saling mendukung dalam hal positif. Sebagai contoh, jika kamu memiliki minat bermusik, bertukar pikiranlah dengan teman-temanmu. Dengan demikian, kita jadi lebih termotivasi untuk menguasai keahlian sesuai minat kita. Nah, ayo perhatikan persiapan yang perlu kita lakukan saat menghadapi masa pubertas. Persiapan menghadapi masa pubertas. 1. Memiliki teman yang baik. Kita harus memiliki teman yang baik. Teman yang baik akan mengajak kita melakukan berbagai kegiatan positif. 2. Memilih tontonan yang mendidik. Tontonan yang di televisi sangat beragam. Kita pilih tontonan yang mendidik sehingga kita bisa mendapatkan ilmu. 3. Menjaga kebersihan diri. Masa pubertas menyebabkan tubuh banyak mengeluarkan keringat. Kita bisa menjaga kebersihan tubuh dengan mandi teratur, kita cuci wajah dengan teratur, agar terhindar dari jerawat. 4. Meminta nasihat orang tua. Pada masa pubertas sering muncul banyak masalah. Kita bisa meminta nasihat orang tua agar masalah cepat selesai.
5. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Pergaulan pada masa pubertas terkadang membawa dampak buruk. Selain harus mencari teman yang baik, kita bisa mencegah perbuatan buruk dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. 6. Mencari informasi tentang masa pubertas. Agar tidak salah pemahaman, sebaiknya kita mencari tahu informasi tentang masa pubertas. Kita bisa bertanya kepada orang tua atau guru. Kita juga bisa membaca buku atau mencari informasi di internet. Nah, perhatikan anak ibu, materi kita hari ini IPA. Ibu harap dicatat di buku catatan untuk mempermudah mengerjakan soal dan lebih untuk memahami. Ya, untuk anak ibu, setelah anak-anak ibu mencatatnya, coba perhatikan latihan soal kita hari ini. Nah, latihan keterampilan nomor 1. Buka bukunya LKS halaman 51. Nah, perhatikan petunjuk di bawah ya, Nah Ibu. Untuk laki-laki, kerjakan kolom untuk laki-laki. Hanya untuk laki-laki, kerjakan kolom untuk laki-laki. Jangan dikerjakan kolom perempuan ya, Nah Ibu. Hanya untuk laki-laki. Dan untuk perempuan, kerjakan kolom untuk perempuan. Yang perempuan tidak boleh mengerjakan kolom laki-laki. Hanya kolom untuk perempuan, bagi yang perempuan. Oke anak ibu? Nah, latihan keterampilan ini dikerjakan di kertas HVS. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan pengetahuan. Nah, perhatikan soal pengetahuan kita. Buka buku LKS halaman 63 bagian 2. Nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku latihan. Ya, dikerjakan di buku latihan. Ini latihannya tidak ada, jangan dikerjakan malam. Pada saat jam pembelajaran pagi, nah kita mengerjakannya dengan baik. Jangan asal-asal dikerjakannya anak ibu ya. Ibu harap semakin bagus nilainya di semester kedua. Ya. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Ibu harap dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asal dikerjakan. Ya. Terima kasih buat anak ibu. Tetap semangat. Shalom.